Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ayahnya bernama Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Skardadu. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang berdakwah lewat permainan anak-anak. Bahkan Sunan Giri juga menciptakan permainan seperti jamuran, jelungan, hingga cublak-cublak suang. Permainan tradisional tersebut hingga saat ini masih dimainkan. Sunan Giri akhirnya pulang dari perantauan dan kembali ke tempat kelahirannya. Beliau tidak membawa harta melainkan ilmu agama yang melimpah. Sesampainya di tempat kelahirannya, beliau lantas bertemu dengan ibundanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku, kau sudah kembali. Alhamdulillah, kau kembali dengan selamat, nak. Ya ibunda, perjalanan jauh untuk menimba ilmu agama itu memang harus dilakukan. Apa kau sudah pergi ke Makkah untuk beribadah haji sekaligus belajar ilmu agama? Tidak ibunda, saat perjalanan ke Mekah, aku singgah di Malaka. Di sana aku bertemu dengan Syekh Maulana Ishak. Maulana Ishak. Apa itu berarti? Benar ibunda, Syekh Maulana Ishak ayah kandungku. Di sana aku diberitahu silsilah keluargaku dan belajar ilmu tasawuf. Saat pulang, aku dibekali segumpal tanah oleh dua orang abdi, yaitu Syekh Koja dan Syekh Grigis. Aku diminta untuk mencari tempat yang memiliki kesamaan tanah dengan tanah yang aku bawa ini. Ampun Nyi Ratu, maaf mengganggu. Saat hendak berlabuh, perahu yang membawa dagangan Nyi Ratu dirampok. Semua dagangan habis. Saya bisa melarikan diri, tapi teman-teman yang lain mati terbunuh. Apa? Bagaimana bisa? Kau harus dihukum. Tenang, ibunda. Di sana, silakan Kisanak pergi dulu. Kenapa kau menyuruhnya pergi? Mohon ampun ibunda. Mungkin musibah ini adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membersihkan hati ibunda, selama ini apakah ibunda selalu bersedekah dan berzakat atas harta yang ibunda miliki? Joko, mohon ibu ikhlaskan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mencicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Oh, benar, anak. Aku tidak pernah memberikan sedekah ataupun zakat selama ini. Jadi, apakah ibunda sudah ikhlas? Ya, nak. Ibunda sudah ikhlas. Ibunda akan membersihkan harta kita sebelum Allah murka. Alhamdulillah. Ya Allah, balaslah segala keikhlasan ibunda hamba. Amin. Kepada kita semua bahwa harta yang kita sedekah dan zakat tidak menyebabkan rugi ataupun miskin, tapi sebaliknya akan diganti berkali lipat baik di dunia ataupun di akhirat. Ibunda tidak menyangka kamu mempunyai karomah yang tinggi. Ibunda mohon bimbing ibunda yang buta ajaran agama ini supaya kita bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah. Baiklah ibunda, tapi izinkan Ananda untuk sekali lagi melanjutkan perjalanan Ananda, yaitu menjalankan amanah dari Syekh Koja, Syekh Grigi, menjalankan amanah untuk mencari kesamaan tanah yang ada di sini dengan tanah yang beliau amanahkan. Kemudian Ayahanda berpesan, jika Ananda telah menemukan tanah yang sama, maka Ananda harus mendirikan pesantren di atasnya. Maka untuk itu ridhoi dan berkahi
karena ridho ibunda adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anakku, ibunda akan memberikan izin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertaimu dan melindungi setiap langkah. Sunan Giri melanjutkan perjalanan sambil berdakwah di tanah kelahirannya dengan metode dakwah dan seni. Juga berdakwah dengan menciptakan permainan untuk anak-anak. Akhirnya beliau menemukan tanah yang sama dengan yang diamanatkan para guru beliau. Lokasinya ada di atas bukit. Kemudian beliau mengingat pesan ayahandanya dan mendirikan sebuah pesantren. Letak pesantren Giri ada di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung.